dan di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Lala Auralita, lalu ada Fiona, Alfrianti Limbong, Andika Santoso, Ricky Trialdo, dan yang terakhir ada Wei Nurlin. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai hak atas tanah. Baik, di slide pertama udah kita lihat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, di pasal 16 udah disebutkan tuh 7 hak atas tanah. Yang pertama, ada hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Terkait dengan siapa yang dapat memperoleh hak milik ini, itu udah ditulis dalam pasal 21 UU PA. Yang pertama, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Lalu yang kedua, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Selanjutnya ada hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, hak guna usaha itu dapat beralih dan dialihkan juga kepada orang lain. Hak ini diberikan selama jangka waktu 25 tahun. Jika memang diperlukan khusus bagi perusahaan, itu dapat berlangsung selama 35 tahun. Jangka waktu yang diberikan untuk perpanjangan hak itu paling lama 25 tahun. Di dalam pasal 29 UU PA juga udah dijelaskan yang dapat memiliki hak guna usaha itu ada 2. Yang pertama yang warga negara Indonesia, udah jelas. Dan yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pada slide selanjutnya dapat kita lihat ada 2 hak lagi. Yang pertama ada hak guna bangunan. Jadi hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, jangka waktu itu dapat diperpanjang juga selama 20 tahun. Dan hak ini juga bisa beralih dan dialihkan. Yang dapat memiliki hak guna bangunan adalah yang pertama udah jelas juga, warga negara Indonesia. Lalu yang kedua ada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Lalu orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu ke pihak lain yang memenuhi syarat. Nah, ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan. Jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, jika hak bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Ia memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang, memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang. Nah, hak pakai dapat diberikan dengan cara yang pertama itu selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu. Dan yang kedua itu dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Kemudian yang dapat memiliki hak pakai ini adalah pertama itu ada WNI, lalu kedua itu orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yang ketiga ada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan yang terakhir itu ada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Nah, di slide selanjutnya ada lagi hak sewa. Nah,
Hak sewa itu adalah seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara kontrak atau angsur. Yang dapat mempunyai hak sewa adalah yang pertama, ada WNI juga. Yang kedua, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, ada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang terakhir, ada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Lalu selanjutnya, itu hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Nah, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan ini hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur sama pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Dan yang terakhir ada hak-hak lain. Hak-hak lain adalah hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang sudah saya ucapkan tadi, yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan-badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah antara lain ada 4, yaitu bank-bank negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagamaan, badan-badan sosial. Kemudian pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatakan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk menguasakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria, peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang HGU atau hak guna usaha dan HGB atau hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. HGB ini atau hak guna bangun ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri dengan jangka waktu 30 tahun. Nah, setelah 30 tahun itu berarti HGB-nya ini harus diperpanjang lagi atau pajak atas tanah. Pajak tanah yang kita tempatin untuk mendirikan bangunan itu. Nah, ini diatur dalam pasal 44 ayat 1 UU PA. Nah, seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayarkan kepada pemiliknya sejumlah dengan uang sewaannya itu. Jadi pajaknya ini berdasarkan dari berapa jumlah sewa dari tanah tersebut. Diatur dalam pasal 33 UU PA. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasusnya. Kasus yang kita ambil yaitu kasus nomor 12-G-2020-PTUN Palu. Nah, kasus ini yaitu kasus pertanahan yang terjadi di Kota Palu. Nah, subjek hukum dari kasus ini terdiri dari 3, yaitu penggugat, tergugat, dan tergugat intervensi 2. Penggugat yaitu bernama Haji Muhammad Zain Alaidrus. Sedangkan tergugat yaitu Kepala Pertanahan Kota Palu. Sedangkan tergugat intervensi 2 yaitu bernama Mas'ud Madohura, Sulistianingsih, Rizky Kahanggriani, Ari Wahyudi Ramadan, dan Marwin Tinundong sebagai tergugat intervensi 2. Baiklah, di tempat duduk perkara kasus ini didaftarkan pada tanggal 9 Maret 2020 ke Kepanitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang kemudian diregister perkara nomor 12-G-2020-PTUN Palu pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, objek sengketanya yaitu 10 sertifikat hak milik yang salah satunya adalah sertifikat hak milik nomor 00767 garis miring Bosusu Tengah tanggal 20 Juni 2019
Surat ukur nomor 00723 garis miring besusu tengah garis miring 2019 tanggal 13 Juni 2019. NIB nomor 00761 seluas 461 meter persegi atas nama Mas'ud Madohura. Terletak di Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut objek sengketa 1. Posita. Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu. Sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor 623 garis miring Besusu garis miring 1981 tanggal 2 Maret 1981. Gambar situasi 1465 garis miring 79 tanggal 22 Oktober 1979. Seluas 6.338 meter persegi. Tercatat atas nama HI Muhammad Zain, dahulu diterbitkan oleh Kantor Agraria Dati 2 Donggala. Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut. Utara, Tanah Kintal Muso. Bagian selatan, Kantor Sejati Sulteng. Bagian barat, Tanah Saudara Yaniera Mariam. Tanah Bank Bumi Daya. Bagian timur, Jalan Ahmad Yani, Perumahan BNI 46 Saudara Muso. Poin kedua, bahwa bidang tanah sebagaimana tersebut dalam angka 5.1 di atas, hingga saat ini tidak pernah dilakukan peralihan hak kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga. Tetapi, saat ini sedang ditempati atau dihuni oleh beberapa orang mantan karyawan penggugat ataupun saudara penggugat atas izin penggugat, dan saat ini telah mencapai sekitar 20 kepala keluarga. Poin 3, bahwa dahulu belum terdapat jalan lorong yang membelah bidang tanah milik penggugat. Namun karena untuk kemudahan akses, kemudian atas inisiatif penghuni serta persetujuan penggugat kemudian dibuat jalan lorong sekitar tahun 2005. Poin 4, bahwa untuk menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan keadaan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, maka penggugat pada tanggal 7 Februari 2012 telah mengajukan surat permohonan kepada tergugat agar tidak menerbitkan sertifikat baru ataupun sertifikat pengganti. Jika terdapat pihak yang mengaku kehilangan sertifikat hak milik nomor 1576 garis miring Besusu tanggal 11 Oktober 1990 serta sertifikat hak milik nomor 623 Besusu garis miring 1981 tanggal 2 Maret 1981. Karena asli sertifikat-sertifikat tersebut berada di tangan penggugat. Selanjutnya, yang kelima, bahwa walaupun penggugat telah menyampaikan bahwa bidang tanah Aku telah terbit sertifikat hak milik sejak tahun 1981, akan tetapi secara diam-diam tergugat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ternyata telah menerbitkan 10 sertifikat hak milik. Objek sengketa masing-masing tanggal 20 Juni 2019 di atas bidang tanah penggugat yang di atasnya telah terbit dahulu sertifikat hak milik nomor 623 garing Besusu garing 1981 tanggal 2 Maret 1981. Gambar situasi nomor 1465 garing 79 tanggal 22 Oktober 1979 seluas kurang lebih 6.338 meter persegi, tercatat atas nama Haji Muhammad Zain sebagai penggugat. Yang keenam, bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan objek sengketa diketahui oleh penggugat ketika menerima tembusan surat permintaan pengosongan bidang tanah milik penggugat yang disampaikan oleh pihak ketiga. Surat mana ternyata diajukan oleh kuasa keluarga atas nama pemegang hak dalam objek sengketa. Nah, yang ketujuh, bahwa untuk memastikan kebenaran objek sengketa terbit di atas bidang tanah penggugat yang di atasnya telah terlebih dahulu terbit sertifikat hak milik nomor 623 garing Besusu garing 1981 tanggal 2 Maret 1981. Nah, ini adalah hasil dari gambar situasi nomor 1465 garing 79 pada sertifikat hak milik nomor 623 garing Besusu garing 1981 atas nama penggugat disandingkan dengan gambar situasi atau surat ukur pada ke-10 sertifikat objek sengketa. Maka seluruhnya terbit di atas bidang tanah penggugat.
Selanjutnya, dalam pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal keputusan tata usaha negara 10 sertifikat milik penggugat. Nah, yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut dan mencoret katun dari sistem administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palu 10 sertifikat milik penggugat. Nah, yang keempat, menghukum tergugat dan para tergugat 2 intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.576.000. Baiklah, sekian video dari kami ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan sampai jumpa.